Salam sehat dan bahagia selalu. Perkenalkan, saya Joyke Fiction Weekend. Saya adalah calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Minahasa Selatan, Provinsi Sulawesi Utara. Di video saat ini, saya akan mempresentasikan tugas koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi modul 1.1. Selamat menyaksikan. Selanjutnya, saya akan menyampaikan pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam bait-bait pantun untuk mengawali presentasi saya di video saat ini. Pantun ini terkait tentang menuntun kodrat pada anak, memberi senyum kepada siswa, sepenuh hati membentuk akhlak. Mari kita menjadi guru yang istimewa, menuntun segala kodrat pada anak. Pantun yang kedua berkaitan tentang pendidikan yang berorientasi pada murid. Berpakaian rapi hendak mengajar, tidaklah lupa bahan ajarnya, tetap semangat dalam belajar, kebutuhan murid jadi prioritasnya. Selanjutnya, pantun tentang terbuka dengan perubahan namun tidak melupakan budaya. Jasa guru terkenang abadi, tebarkan manfaat dengan berkarya. Terbukalah dengan perubahan yang terjadi, namun tetap tidak melupakan budaya. Berikutnya, pantun tentang menuntun anak sesuai kodrat alam dan zaman. Melihat cermin, rapikan pakaian. Tidak lupa menggunakan wangi-wangian. Agar pembelajaran asik dan menyenangkan, tuntunlah anak sesuai alam dan zamannya. Selanjutnya, pantun tentang pendidikan adalah untuk memanusiakan. Jangan hanya membuat anak pintar, ajarkanlah akhlak yang mulia. Mendidik bukan sekedar mengajar, tapi proses memanusiakan manusia. Selanjutnya, pantun tentang pendidikan membentuk budi pekerti. Jadilah guru yang baik hati, dengan pribadi yang mempesona. Ajarkan siswa budi pekerti, niscaya mereka akan bijaksana. Selanjutnya, teman-teman, saya akan menjawab 3 pertanyaan yang ada dalam tugas video saya saat ini. Yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum mempelajari modul 1.1 ini? Kemudian yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Kemudian yang terakhir, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Nah, teman-teman, sebelum saya mempelajari modul 1.1 ini, saya percaya tentang murid dan pembelajaran berikut ini. Yang pertama, saya menjalankan tugas sebagai guru hanya sekedar pada tugas mengajar untuk memberikan pengetahuan saja. Yang kedua, saya melihat murid itu adalah sebagai kertas yang kosong, kertas putih yang dapat dilukis oleh saya, dilukis sesuka hati oleh saya sebagai seorang guru. Kemudian yang ketiga, pembelajaran yang berpusat pada murid. Tapi sejujurnya, kenyataannya sebaliknya yang terjadi dalam kelas saya. Yang keempat, melibatkan murid saya melihat murid sebagai objek, bukan sebagai subjek dalam pembelajaran. Kemudian yang kelima, setiap murid dalam proses pembelajaran yang saya terapkan di kelas mendapatkan kebutuhan belajar yang sama. Kemudian yang terakhir, yang keenam, saya melihat sekolah hanyalah tempat di mana murid akan mendapatkan ijazah. Padahal menurut Ki Hajar Dewantara, sekolah diibaratkan sebagai sebuah taman, di mana taman ini bernuansakan suatu keadaan yang asik, menyenangkan, riang gembira, berbeda dengan apa yang saya pahami tentang sekolah saat ini. Selanjutnya, teman-teman, pertanyaan yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah saya mempelajari modul 1.1 ini?
pertama, guru yang menuntun. Nah, proses menuntun ini disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara seperti seorang pemimpin yang ketika ia berada di depan, ia menjadi seorang yang dapat diteladani. Ketika ia berada di tengah, ia dapat memberikan motivasi, dan ketika ia ada di belakang, ia mampu mendorong, memberikan semangat kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Jadi guru harus menuntun agar siswa dapat menjalankan kehidupannya secara bahagia dan sampai pada tujuan dengan selamat. Kemudian yang kedua, perubahan yang terjadi dalam diri saya yaitu sebuah pemikiran tentang kodrat alam dan zaman, bahwa ternyata setiap murid itu terlahir dengan keunikannya yang berbeda-beda. Setiap murid memiliki kodratnya masing-masing sebagai sebuah berkah ilahi yang diberikan Tuhan Yang Maha Esa. Tugas kita sebagai seorang pendidik adalah menuntun mereka sesuai dengan kodratnya mereka masing-masing. Begitu juga dengan perubahan zaman. Seorang pendidik harus menyesuaikan dengan perubahan zaman sekarang ini. Dan yang ketiga, guru yang menghambakan. Nah, teman-teman, guru yang menghambakan ini adalah melihat murid sebagai orang manusia yang harus dihormati. Seorang guru harus menghambakan dirinya dengan mendidik dengan penuh keikhlasan, mendidik dengan penuh sukacita, mengantar murid sampai pada tujuan dengan penuh kebahagiaan. Selanjutnya ada budi pekerti. Saya memahami bahwa ternyata akhir dari setiap proses pembelajaran bukan hanya pada nilai-nilai kognitif saja, tetapi proses mendidik dan pembelajaran harus mempertimbangkan dan mengutamakan tentang nilai-nilai budi pekerti kepada setiap murid-murid. Selanjutnya, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran KHD? Pertama, saya memetakan murid sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya. Kemudian yang kedua, menggunakan model pembelajaran yang menyenangkan dengan murid sebagai pusatnya. Yang ketiga, menumbuhkan nilai-nilai budi pekerti melalui pembiasan baik setiap kegiatan-kegiatan di sekolah saya. Dan yang terakhir, yang tidak kalah pentingnya adalah berkolaborasi dengan sesama guru dan orang tua murid dalam menumbuhkan nilai-nilai budi pekerti. Sekian video saya. Semoga video ini dapat memberikan manfaat kepada kita semua. Salam sehat dan bahagia selalu.